Ibadah online. Ibadah online sekolah minggu. Gimana, udah siap belum untuk ibadah hari ini? Sudah siap ya? Kalau sudah siap, harusnya sudah mandi. Terus sudah siapin Alkitab. Lalu persembahannya nggak boleh lupa. Dan yang pasti sudah duduk yang rapi ya, Bang Niki ya? Betul. Oke, kalau adik-adik sudah siap, duduk yang rapi, yang manis, sudah? Kalau begitu, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mulai dengan saat teduh. Adik-adik boleh berdoa dalam hati adik-adik masing-masing. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini bersuka cita mau memuji nama Tuhan? Siapa? Tentunya harus bersuka cita ya adik-adik. Kalau begitu, kakak mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri juga adik-adik. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dari terbit matahari
Lalu kalau jadi anak Tuhan nggak boleh bohong ya Bang? Nggak boleh bohong. Sama seperti firman Tuhan, nanti kita mau belajar bagaimana jadi anak Tuhan Yesus yang nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Betul. Oke deh adik-adik, adik-adik boleh duduk lagi. Yang sudah tadi berdiri boleh duduk. Kita mau berdoa. Semua ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata. Sudah? Sudah? Tundukkan kepalanya. Jangan ada yang ngintip ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah kembali membangunkan kami pagi ini untuk beribadah memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu nanti, berkati hati dan pikiran kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nantinya. Berkati ibadah kami ini Tuhan sampai di akhirnya nanti, supaya kami boleh selalu bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap adik-adik duduk yang rapi ya. Siapkan hati dan pikirannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu boleh dengarkan dulu lagunya. Yang sudah tahu boleh ikut nyanyi bersama kakak. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi sudah bernyanyi, sudah memuji nama Tuhan. Siapa tadi yang nggak nyanyi? Ada nggak? Ada nggak yang diem aja? Tadi kakak abangnya sudah memimpin, adik-adik nggak nyanyi, diem aja. Ada? Nggak ya? Adik-adik semua pasti bernyanyi, pasti semangat. Nah, saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman? Coba tunjukin Alkitabnya. Walaupun kakak nggak lihat, tapi Tuhan lihat loh. Coba tunjukin Alkitabnya. Sudah ya? Sudah siap Alkitabnya berarti. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, supaya adik-adik mengerti dan paham, adik-adik kakak mau ajak untuk berdoa. Yuk kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur tadi kami juga boleh memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu yang
yang terbaik yang kami persembahkan untuk Tuhan. Sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang berbicara dan adik-adik boleh mengerti dan paham tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan kami layak mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan ada di kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai 11. Kakak ulang. Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai 11. Sudah dibuka ya? Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Yuk kita baca firman Tuhan. Kakak yang bacakan, adik-adik di rumah tetap membaca ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, sebelum kakak lanjutin cerita, kakak ada sebuah film untuk adik-adik tonton. Adik-adik fokus, duduk diam untuk menonton film itu. Ya, pastinya film itu tentang cerita kita hari ini. Siap ya? Yuk kita saksikan videonya. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran.
Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. "Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan," kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Oke adik-adik, tadi siapa yang sudah serius menonton filmnya? Tadi cerita tentang siapa? Bapak Ananias dan Ibu Safira. Bapak dan ibu ini suami istri. Dia mempunyai sebidang tanah. Waktu itu adik-adik, zaman waktu itu mereka saling menolong, saling membantu, mengumpulkan hasil pekerjaan mereka dan diserahkan pada Tuhan. Dan hasilnya itu dibagi-bagi, menolong orang-orang yang tidak mampu. Nah, saat itu Ananias dan Safira punya sebidang tanah. Dia bersepakat, suami istri ini, Bapak Ananias dan Ibu Safira bersepakat menjual tanah itu. Tapi adik-adik, Ananias punya pemikiran yang tidak baik. Ananias menjual tanah itu, tapi dia ingin menyerahkan sebagian hasil penjualan tanah itu kepada Tuhan. Sebagiannya lagi dia pakai. Nah, mereka berdua bekerja sama. Ibu Safira dan Bapak Ananias bekerja sama. Tibalah harinya di mana Bapak Ananias datang kepada Rasul Petrus, datang untuk menyerahkan hasil penjualan tanahnya. Petrus
ini hasil penjualan tanah kami. Lalu di situ Petrus tahu kalau Ananias tidak menyerahkan semua hasil penjualannya kepada Tuhan. Petrus bertanya kepada Bapak Ananias, apakah semuanya ini sudah hasil pekerjaanmu? Iya, itu semua hasil pekerjaanku, kata Bapak Ananias. Nah, di situ Petrus tahu. Petrus ingatkan sama Tuhan kalau Ananias tidak menyerahkan semua hasil penjualannya itu kepada Tuhan. Lalu Petrus di situ marah kepada Ananias. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ananias berbohong. Ananias tidak mau jujur kalau dia tidak menyerahkan semua hasilnya sepenuhnya. Akhirnya dia jatuh. Akhirnya dia tergeletak. Dan apa adik-adik? Mati. Ceritanya serem ya adik-adik ya. Tiba-tiba dia mati. Siapa yang takut sama ceritanya? Ada? Nah, kakak lanjut ceritanya. 3 jam kemudian, siapa yang datang? Ada yang tahu nggak siapa yang datang? Ibu Syafira, istrinya Ananias, datang ke Rasul Petrus. Dia tidak tahu adik-adik peristiwa Ananias sudah mati. Nah, ditanya lagi sama Rasul Petrus, seginikah tanah yang kamu jual? Lalu Ibu Syafira jawab, iya betul, sekian. Kata Ibu Syafira seperti itu. Rasul Petrus tahu juga adik-adik kalau Syafira tidak berkata sebenarnya, sama seperti Bapak Ananias. Nah, mereka berdua telah membohongi Tuhan. Mereka bukan membohongi jemaat di situ saja, tapi mereka berdua sudah membohongi Tuhan. Tiba-tiba Ibu Ananias jatuh tergeletak juga adik-adik. Dia juga mati adik-adik seketika itu. Nah, mereka berdua dikubur bersamaan. Seketika warga yang melihat keadaan itu, jemaat yang melihat semuanya peristiwa itu menjadi takut. Siapa di sini yang takut kalau berbohong? Ada nggak sih yang takut berbohong? Atau takut sama Tuhan Yesus? Kalau kakak bisa bercerita tentang kalau adik-adik membawa persembahan ke sekolah minggu. Nah, adik-adik misalnya dikasih persembahan untuk dipersembahkan 10.000, ya, 10.000. Nah, Mama bilang ini persembahan dipersembahkan semua ya, Bang, Kak. Ada yang seperti itu enggak? Dikasih Mama persembahan untuk dipersembahkan semuanya. Nah, kalau dikasih persembahan, dipersembahkan berarti adik-adik tidak punya jajan. Nah, tapi kejadiannya banyak ya, anak sekolah minggu mungkin ada yang seperti itu, dikasih persembahan tapi setengahnya buat jajan. Ada nggak seperti itu? Pernah nggak melakukan seperti itu? Bilang dari rumah, iya mah, nanti dipersembahkan semuanya. Tapi tiba di sekolah minggu, dijajanin sebagiannya dipersembahkan masuk kantong persembahan, tapi sebagiannya pulang sekolah minggu pergi ke warung beli es, beli permen, dijajan. Jadi adik-adik tidak melakukan yang sebenarnya diperintahkan Mama. Itu berbohong tidak? Berbohong kepada siapa? Kepada
kepada Tuhan, bukan kepada mama, papa, kakak, abang sekolah minggu, bukan. Tapi kepada Tuhan yang utama. Adik-adik membohongi Tuhan. Nah, kalau adik-adik ada yang seperti itu, jangan lagi seperti itu. Tapi harus jujur. Jujur mengatakan sebenarnya, jujur melakukan sebenarnya. Itu baru anak kesayangan Tuhan. Siapa yang mau berlaku jujur, berkata jujur? Siapa? Ayo angkat tangannya. Siapa yang janji mau berlaku jujur, berkata jujur kepada semua orang, terutama kepada mama, papa, dan Tuhan Yesus? Udah semua angkat tangan? Angkat tangan ya. Nah, berarti adik-adik hari ini belajar tentang kejujuran. Kalau kejujuran membawa banyak berkat, terutama adik-adik disenangi sama teman, disenangi, disayangi sama mama papa, banyak teman. Kalau adik-adik bersikap jujur dan berkata jujur. Tapi kalau sebaliknya, adik-adik dijauhi teman, adik-adik gak disukai teman. Nah, kalau adik-adik menyukai untuk jujur, kakak salut. Tapi kalau adik-adik masih tinggal di tidak jujur, bohong terus-terus, kakak mau adik-adik berubah. Bisa ya berubah ya. Nah, nanti setelah firman ini kakak mau kasih tugas aktivitas untuk menghafal ayat firman Tuhan. Ada di Amsal 12. Coba adik-adik buka Alkitabnya dulu. Nanti adik-adik boleh hafal. Adik-adik kelas kecil nanti dibantu mama papa ya untuk menghafalkan atau menceritakan ayat ini ya. Ada di Amsal 12 ayat 22. Kakak baca dari sini. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Ya, adik-adik boleh dihafal, nanti dikirim videonya ke grup sekolah minggu itu sebagai aktivitas adik-adik. Dan jangan lupa dilakukan kehidupan sehari adik-adik, menjadi teladan buat orang-orang di sekitar adik-adik. Ya, siap ya? Hari ini adik-adik belajar untuk menjadi anak yang jujur, bukan anak yang berdusta, berbicara yang tidak sebenarnya. Nah, setelah firman ini, kakak Nia dan abang Diki akan memimpin lagu. Adik-adik boleh menyanyikannya dengan semangat, ya, dan berjanji untuk mau bersikap jujur, berkata jujur, bersikap jujur. Oke, siap ya? Oke, sampai di sini firman Tuhan. Boleh ditutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sapaan firman yang boleh Tuhan bagikan pagi hari ini, di mana Tuhan boleh menyapa adik-adik sekolah minggu untuk bersikap jujur, berkata jujur, dan berperilaku baik kepada semua orang, terutama kepada Tuhan Yesus. Tuhan, jika kami melakukan kebohongan, ampuni dosa kami, agar kami layak untuk boleh berubah dan boleh menjadi anak kesayangan Tuhan. Berkati kami dalam melakukan firman Tuhan, agar kami kuat dan mampu melakukannya. Kami serahkan segala pekerjaan kami hari ini, satu hari ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap harinya. Kami manusia yang berdosa, ampuni segala dosa kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, siapa yang tadi sudah dengar firman Tuhan? Sudah dengar ya? Apa kata firman Tuhan tadi adik-adik?
Betul sekali, kita harus menjadi anak yang jujur, gak boleh suka bohong. Kalau anak Tuhan biasanya gak suka bohong ya Bang? Gak boleh. Gak boleh suka bohong, harus berkata yang jujur. Kalau memang iya, kamu bilang iya. Kalau memang tidak, kamu bilang tidak. Jangan kebalikannya Bang ya. Nah, Iya, tidak. Siapa yang mau janji jadi anak yang jujur? Janji. Janji. Ingat ya, janji ya. Kakak sama Abang mau lihat adik-adik menjadi anak yang jujur mulai hari ini, besok dan seterusnya. Oke deh adik-adik. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Tapi sebelum menutupnya, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu penutup sambil adik-adik siapkan persembahan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Adik-adik yang belum tahu, dengarkan lagunya, nanti ikuti bareng-bareng ya. Adik-adik sekolah minggu, kita mau tutup ibadah kita pagi ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.